Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Fitria Trisna dengan NIM 2101102010118. Kali ini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya dengan judul Ujaran Kebencian dalam kolom komentar akun Instagram Marcelino Ferdinand, Kajian Linguistik Forensik. Di era digital saat ini, media sosial seperti Instagram menjadi platform utama bagi individu untuk berbagi pandangan, pendapat, pengalaman secara daring. Namun, kebebasan yang diberikan oleh media sosial seringkali memberi ruang bagi fenomena negatif seperti ujaran kebencian. Ujaran kebencian biasanya dilakukan untuk merendahkan dan menyakiti orang lain berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, dalam studi kali ini atau dalam kajian kali ini akan menganalisis komentar di akun Instagram Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand adalah atlet sepak bola dari Timnas Indonesia yang merupakan figur publik dengan jumlah pengikut di Instagram sebanyak 3,8 juta pengikut. Ujaran kebencian muncul setelah Marcelino dan Timnas Indonesia kalah dalam pertandingan Piala Asia U23 AFC 2024 di Qatar, terutama saat timnya bertanding melawan Irak untuk merebutkan posisi ketiga. Komentar-komentar negatif tersebut umumnya menuduh Marcelino bermain egois. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk ujaran kebencian yang muncul pada kolom komentar di akun Instagram Marcelino Ferdinand. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya menciptakan ruang digital yang nyaman. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian ini ada 3. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Novianti dan kawan-kawan yang dilakukan pada tahun 2022 dengan judul Ujaran Kebencian pada Kolom Komentar Akun TikTok Mecha. Nah, tulisan yang ditulis oleh Novianti dan kawan-kawan diterbitkan atau diunggah di Jurnal Linguistik, Jurnal Bahasa dan Sastra. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Novianti mengkaji ujaran kebencian di kolom komentar TikTok, mengidentifikasi 4 bentuk implikator kebencian. Ada penghinaan, rasa marah dan kesal, memberikan peringatan, dan memprovokasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis komentar netizen terhadap ayah dan adik dari almarhum Vanessa. Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yunita, Rika, dan Soti pada tahun 2021 dengan judul Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di media sosial Instagram. Nah, tulisan ini diunggah dalam Jurnal Belajar Bahasa, Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis ujaran kebencian pada akun Instagram @mantan_aurel_hermansyah. Nah, penelitian ini menemukan berbagai jenis tindak tutur ilokusi seperti direktif, komisif, dan asertif. Perlokusi dari ujaran ini dari artikel ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian ini melibatkan reaksi negatif dari Atta Halilintar, yakni suami dari Aurel Hermansyah. Penelitian ketiga dilakukan oleh Rizky Khalid pada tahun 2021 yang menyoroti tindak tutur pelaku pencemaran nama baik di media sosial seperti Facebook dan Twitter. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Nah, penelitian ini juga mengidentifikasi tindak pidana seperti kebencian, penghinaan, dan fitnah sesuai dengan UU ITE dan KUHP. Nah, penelitian yang dilakukan Khalid ini dengan judul Tindak Tutur Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik. Penelitian ini diunggah di Jurnal Credo, Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra. Selanjutnya adalah landasan teori. Nah, landasan teori yang pertama adalah linguistik forensik. Nah, secara garis besar, linguistik forensik merupakan cabang ilmu linguistik yang menerapkan metode linguistik untuk menganalisis bahasa
dalam konteks hukum untuk menginterpretasikan dan memberikan bukti. Nah, landasan teori yang kedua merupakan ujaran kebencian. Menurut Haryatmoko, tahun 2016, ujaran kebencian adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menghina atau mengancam. Nah, ancaman ini biasanya dilakukan untuk kelompok atau individu berdasarkan karakteristik seperti ras, agama, etnis, gender, atau orientasi seksual. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk ujaran kebencian. Menurut Anam dan Hafiz pada tahun 2015, bentuk ujaran kebencian dapat tergolong dalam tindakan pidana yang diatur dalam KUHP dan peraturan pidana lainnya di luar KUHP. Nah, hal ini mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, dan penyebaran berita bohong. Nah, tindak tutur ini jenisnya ada 5. Yang pertama, tindak tutur ilokusi representatif. Yang kedua, tindak tutur ilokusi direktif. Yang ketiga, tindak tutur ilokusi ekspresif. Yang keempat, tindak ilokusi deklaratif. Dan yang kelima, tindak tutur ilokusi deklaratif. Nah, selanjutnya yaitu Undang-Undang ITE 19 tahun 2016. Nah, jadi yang relevan di sini yaitu pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Nah, yang selanjutnya yaitu pada pasal 28 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kolom komentar pada akun Instagram Marcelino Ferdinand. Nah, metode pengumpulan data menggunakan simak catat. Metode simak atau observasi digunakan pada kolom komentar akun Instagram Marcelino yang kemudian hasilnya di-screenshot dan dicatat. Data dilanjutkan dengan diklasifikasikan berdasarkan tingkatan dari ujaran kebencian. Data pada penelitian ini berupa tulisan, kalimat, ketikan yang berupa ujaran kebencian yang diposting oleh netizen Indonesia dalam kolom komentar Instagram Marcelino Ferdinand di akun @marcelinoferdinand10. Analisis data juga menggunakan teori semantik padan referensial atau interpretasi. Dari data pertama pada komentar yang saya tampilkan, komentar ini menunjukkan kemarahan. Frasa "bawa saja" menunjukkan tindakan membawa sesuatu. Ke akhirat merujuk pada dunia setelah kematian dalam kepercayaan Islam. Ke akhirat juga menunjukkan adanya sarkas dan hiperbola yang menyuruh Marcelino untuk membuang bola sejauh mungkin. Hal ini karena mengajak seseorang membawa bola ke akhirat tidak mungkin untuk dilakukan dan jelas juga tidak masuk akal. Nah, dari sini terlihat adanya penggunaan bahasa kiasan. Nah, komentar tersebut juga bisa dianggap sebagai ungkapan kemarahan atau ketidakpuasan yang sangat dalam. Komentar tersebut termasuk tindak tutur direktif yang mengarahkan orang lain untuk melakukan sesuatu meskipun secara hiperbola dan itu tidak realistis. Nah,
Komentar tersebut juga tidak secara langsung termasuk ujaran kebencian pada pasal 27 ayat 3 dan pada pasal 28 ayat 2. Meskipun begitu, tetapi tetap bisa dianggap sebagai ujaran yang berpotensi menyinggung atau merendahkan seseorang. Oleh karena itu, komentar ini dianggap masih dalam kategori pelanggaran yang ringan. Nah, selanjutnya yaitu pada data 2 yaitu pemain goblok, menunjukkan penggunaan bahasa kasar untuk mengungkapkan ketidakpuasan atau kemarahan. Nah, dari sini tindak tutur ini termasuk ke dalam tindak tutur representatif. Kata goblok yang merujuk pada kata goblok yang hurufnya dari K diganti menjadi huruf X. Nah, goblok adalah kata dasar dalam bahasa Indonesia yang berarti bodoh atau tolol. Penambahan huruf K atau X yang banyak menunjukkan penekanan dan emosional yang tinggi. Komentar ini berpotensi melanggar Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu, komentar ini dapat dikategorikan pelanggaran sedang karena secara langsung menunjukkan komentar pemain yang goblok kepada Marcelino. Yang ketiga, dari sindiran atau hinaan yang ditunjukkan kepada Marcelino ini menunjukkan adanya perbandingan Marcelino dengan Cristiano Ronaldo. Nah, di sini perbandingan ini secara sinis dan mengkritik sifat egoisnya. Nah, istilah bocil atau bocah kecil ini digunakan untuk merendahkan kemampuan Marcelino. Hinaan seperti pemain bapuk menunjukkan kebencian yang jelas karena bapuk dalam bahasa gaul pecinta sepak bola berarti jelek, lama, basi, atau tidak bisa digunakan lagi secara maksimal. Yang ini menunjukkan kebencian yang jelas. Nah, komentar ini juga tergolong tindak tutur ekspresif karena penutur mengekspresikan ketidakpuasan, kebencian, dan penghinaan terhadap Marcelino. Nah, dari komentar ini dianggap sebagai tindak tutur direktif secara implisit karena juga penutur menyarankan Marcelino untuk tidak egois. Nah, komentar ini termasuk dalam kategori ujaran kebencian sedang. Nah, ini karena menggunakan bahasa yang merendahkan dan sindiran tajam yang merendahkan kemampuan dan karakter Marcelino. Untuk selanjutnya pada komentar keempat, termasuk ke dalam ujaran kebencian sedang dengan tindak tutur ekspresif. Penggunaan frasa star syndrome deh kamu dan sadar diri cuk lokal pret merupakan sebuah penghinaan dan ini menunjukkan bahwa penutur menganggap Marcelino memiliki kesombongan yang tidak pantas dan mengarahkannya untuk sadar diri yang merendahkan martabat Marcelino. Penggunaan kata-kata seperti cuk, umpatan dalam bahasa Jawa, dan pret, sindiran, mempertegas nada merendahkan dalam komentar ini. Nah, komentar ini berpotensi melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE karena penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, selanjutnya pada komentar kelima tergolong ke dalam kategori ujaran kebencian ringan. Meskipun tidak menggunakan kata-kata yang secara langsung menghina atau mengancam, namun komentar ini menunjukkan sikap merendahkan dan menghina terhadap Marcelino. Dengan cara membandingkan secara sarkastis antara kemampuan bermain bola Marcelino dengan Lionel Messi, yang merupakan salah satu pemain sepak bola terkenal di dunia. Meskipun tidak secara eksplisit menghina, namun sindiran dan penilaian yang merendahkan terhadap Marcelino dengan membandingkannya secara sarkastis dengan Messi dapat dianggap berpotensi untuk dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, terutama jika dianggap merusak reputasi sebagai pemain sepak bola. Nah, untuk selanjutnya pada data ke-6, pada komentar menunjukkan mengandung unsur penghinaan dan merendahkan kemampuan serta prestasi Marcelino. Nah, penulis komentar mempertanyakan pencapaian Marcelino dengan nada merendahkan, mengkritik sikapnya yang dianggap egois, dan menekankan statusnya sebagai pemain cadangan di klubnya yang
ditambah dengan gaya penulisan yang menggunakan huruf kapital menambahkan kesan yang keras. Nah, semua ini bertujuan untuk merendahkan Marcelino. Nah, penulis juga menyatakan sesuatu fakta atau klaim yang diyakininya benar mengenai status Marcelino di klubnya yang ada di luar negeri itu dengan menyebutkan di klubnya aja jadi cadangan mati. Nah, ini merupakan pernyataan yang menegaskan status Marcelino sebagai pemain yang tidak dianggap penting dalam timnya. Nah, komentar ini dapat dianggap melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang melarang penyebaran informasi atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dengan mempertanyakan pencapaian Marcelino dengan menyebutkan cadangan mati, komentar udah ngangkat piala apa aja sih makanya sampai mau bawa bola sendirian, di klubnya aja jadi cadangan mati. Komentar ini dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian yang sedang. Komentar ini cukup merendahkan dan mengejek Marcelino secara signifikan, tetapi tidak menggunakan bahasa yang sangat kasar atau ancaman langsung, sehingga tidak masuk ke dalam kategori yang berat. Selanjutnya yaitu pada komentar 7, yang termasuk dalam kategori tindak tutur ekspresif karena penutur mengungkapkan kekecewaan dan merendahkan Marcelino dengan menyatakan aksinya yang memalukan dan hanya untuk pamer. Komentar ini juga termasuk ke dalam ujaran kebencian sedang, meskipun tidak mengandung ancaman fisik atau kebencian yang sangat eksplisit, namun berpotensi sebagai ujaran kebencian yang sedang karena mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, ujaran ini juga dapat melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pada data 8, komentar tersebut tergolong dalam kategori ujaran kebencian sedang, meskipun tidak menggunakan bahasa yang sangat kasar atau mengancam, namun secara jelas menunjukkan ketidaksukaan Marcelino, dengan menyarankan agar dia keluar dari tim nasional. Dengan komentar tersebut menunjukkan bahwa Marcelino tidak pantas untuk bermain di timnas. Komentar ini mengandung unsur direktif. Tindak tutur ini berfungsi untuk mempengaruhi tindakan pendengar yang menunjukkan upaya untuk mempengaruhi tindakan Marcelino sekaligus mengungkapkan ketidakpuasan penutur. Nah, menurut pasal 27 ayat 3 UU ITE, komentar ini berpotensi melanggar hukum terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, komentar selanjutnya adalah komentar dalam ujaran kebencian yang sangat kasar. Penulis secara langsung menyamakan Marcelino dengan kotoran anjing. Berdasarkan analisis tindak elokusi, komentar ini merupakan tindak tutur ekspresif yang mengekspresikan perasaan negatif yang kuat dan tindak tutur representatif yang memberikan gambaran negatif tentang Marcelino. Dari sisi hukum, komentar ini melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE karena mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Kategorisasi ujaran kebencian untuk komentar ini adalah pada tingkat berat, mengingat penggunaan bahasa yang kasar yang ditunjukkan kepada Marcelino. Pada komentar selanjutnya, itu menunjukkan gaya bermain Marcelino dengan menyindir bahwa aksinya lebih cocok untuk sirkus daripada pertandingan sepak bola. Ini adalah penghinaan yang secara langsung menuduh Marcelino tidak serius atau tidak kompeten dalam bermain sepak bola. Komentar ini dapat dikategorikan ujaran kebencian tingkat sedang. Tindak tutur yang digunakan dalam komentar tersebut merupakan tindak tutur direktif, karena penutur ingin Marcelino bermain lebih serius dan sesuai dengan aturan sepak bola, bukan bermain dengan seperti komentar penulis yang dia anggap seperti sirkus. Pada komentar selanjutnya yaitu komentar pada nomor 11, yaitu ganti nomor punggungnya atau no punggungnya. Nah, ganti nomor punggungnya menunjukkan permintaan atau saran untuk mengganti nomor punggung yang dipakai di bagian belakang seragam yang seringkali digunakan untuk mengidentifikasi pemain dalam olahraga. Nah, gak pantas 7. Nah, ini berarti tidak sesuai atau tidak layak. Hal ini juga memberikan kesan bahwa penggunaan nomor 7 oleh pemain Marcelino tidak sesuai dengan harapan atau standar yang dimiliki oleh pembicara. Tindak pantas ini karena dalam sepak bola nomor 7 biasanya diisi oleh pemain yang mempunyai skill lebih baik, yang biasanya pada bagian penyerang atau sayap.
Komentar ini mungkin tidak langsung melanggar hukum, tetapi bisa menjadi isu sensitif. Komentar ini merupakan tindak tutur direktif karena mengarah pada permintaan atau saran kepada seseorang untuk melakukan tindakan tertentu, yaitu mengganti nomor punggung mereka. Nah, selanjutnya pada komentar 12, ini menunjukkan ujaran kebencian yang langsung ditunjukkan kepada kemampuan dan sikap Marcelino. Di sini netizen menulis sok pinter dan sok hebat serta merendahkan skillnya dengan membandingkan dengan pemain Tarkam atau liga antar kampung. Dari komentar tersebut dapat dikategorikan ujaran kebencian yang berat karena menyebutkan kata yang tidak benar bahwa skill Marcelino yang setara Tarkam. Nah, tidak tahu gawang, tidak bisa passing dan menendang bola. Nah, tidak tutur dalam komentar ini adalah tindak tutur ekspresif karena penutur mengekspresikan kebencian dan ketidakpuasan secara tajam. Nah, selanjutnya yaitu yang ke-13. Nah, data tersebut menunjukkan adanya unsur penghinaan dan penolakan terhadap Marcelino. Ungkapan jancuk merupakan kata kasar yang digunakan untuk menyampaikan penghinaan atau kemarahan. Penulis komentar mengekspresikan ketidakpuasan terhadap Marcelino dengan menyarankan agar ia bermain sendiri yang menunjukkan sikap penolakan atau ketidaksukaan terhadap Marcelino. Komentar jancuk main aja sendiri mengandung unsur penghinaan dan penolakan terhadap Marcelino. Nah, ungkapan jancuk merupakan kata kasar yang digunakan untuk menyampaikan penghinaan atau kemarahan. Penulis komentar mengekspresikan ketidakpuasan terhadap Marcelino dengan menyarankan agar ia bermain sendiri, yang menunjukkan sikap penolakan atau ketidaksukaan terhadap Marcelino. Tindak tutur dalam komentar ini dapat diklasifikasikan sebagai tindak tutur direktif. Komentar ini mengandung instruksi atau perintah tersirat kepada Marcelino untuk bermain sendiri. Hal ini terlihat dari ungkapan main aja sendiri yang menunjukkan sikap menolak atau menghina terhadap Marcelino dengan menginginkannya untuk tidak berpartisipasi atau melakukan sesuatu bersama. Dalam UU ITE, komentar tersebut mungkin dapat dikenai sanksi jika dianggap melanggar ketentuan penggunaan media elektronik untuk menyebarkan informasi yang mengandung penghinaan atau penghinaan terhadap orang lain. Komentar 14 tersebut termasuk ke dalam kategori ujaran yang sangat kasar. Nah, di sini Lino merujuk pada Marcelino dan anak kontol, ungkapan kasar yang digunakan untuk menghina seseorang dengan mengatakan bahwa mereka adalah anak dari organ tubuh seksual pria. Nah, ini merupakan bentuk penghinaan yang sangat kuat dan merendahkan martabat orang lain. Nah, komentar ini memiliki konotasi yang sangat negatif dan juga sangat merendahkan. Nah, di sini bertujuan untuk mencemarkan nama baik dan juga merendahkan martabat individu yang dituju, yaitu Marcelino. Dari komentar ini bisa sangat menyakitkan dan merusak, tidak hanya bagi orang yang dituju, tetapi juga bisa memicu ketegangan atau konflik dalam komunitas atau grup. Nah, komentar ini sangat mungkin melanggar Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 karena komentar ini dengan jelas termasuk dalam kategori penghinaan yang bisa mencemarkan nama baik dan merendahkan seseorang serta bisa menimbulkan kebencian. Nah, komentar ini juga cenderung masuk ke dalam kategori berat dari segi intensitas penghinaan dan potensi dampaknya yang dilakukan secara langsung. Nah, komentar ini juga termasuk ke dalam tindak tutur ilokusi ekspresif. Selanjutnya yaitu data ke-15 yang menunjukkan bahwa komentar tersebut merupakan pertanyaan yang mengacu pada kemampuan Marcelino dalam menendang. Jadi komentar ini merupakan sebuah sindiran. Komentar ini berpotensi negatif menimbulkan penafsiran yang berbeda. Meskipun secara harfiah hanya sebuah pertanyaan tentang kemampuan sepak bola Marcelino, konteksnya yang dapat merendahkan atau mengejek, yang dapat menimbulkan kesan sebagai bentuk penghinaan atau ejekan terhadap Marcelino.
Nah, dari komentar "bisa nendang" ini bisa dianggap sebagai pertanyaan retoris dengan nada merendahkan atau mengejek kemampuan Marcelino dalam sepak bola. Tindak tutur dalam komentar ini bisa dianggap sebagai tindak tutur asertif karena pertanyaan tersebut juga bisa diartikan sebagai pernyataan implisit bahwa menurut penulis Marcelino tidak mampu menendang dengan baik. Komentar "bisa nendang" dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian yang ringan karena tidak secara langsung melanggar UU ITE pasal 27 ayat 3. Hal ini karena tidak secara langsung mengandung unsur penghinaan atau ancaman yang eksplisit. Selanjutnya yang terakhir pada data 16 yaitu komentar cah asu. Nah, cah asu ini merupakan bahasa Jawa yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah cukup kasar, yaitu anak anjing. Nah, komentar anak anjing juga tergolong dalam kategori ujaran kasar yang bisa merendahkan atau menghina seseorang, seperti komentar sebelumnya tadi. Nah, ini juga termasuk dalam kategori tindak tutur ekspresif, di mana pembicara mengungkapkan perasaan atau sikap negatif terhadap orang lain. Ungkapan yang sering digunakan untuk mencemarkan nama baik seseorang dengan cara tidak sopan. Komentar ini bisa diartikan sebagai penghinaan yang menunjukkan ketidaksenangan atau rasa tidak hormat kepada individu. Komentar ini seringkali mencerminkan perasaan marah atau kebencian. Mengingat bahasa yang kasar dan potensi dampaknya dalam merendahkan atau menghina seseorang, komentar ini termasuk dalam kategori tingkat berat. Nah, penggunaan kata-kata seperti ini bisa berpotensi melanggar Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2. Nah, yang selanjutnya yaitu bagian kesimpulan. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada 16 komentar, komentar ini menunjukkan sangat bervariasi dalam intensitas dan bentuk pelanggarannya, serta dapat dikategorikan ke dalam 3 tingkat pelanggaran, yaitu ringan, sedang, dan berat. Nah, setiap komentar mengandung tindak tutur yang berbeda-beda, yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis tindak tutur, seperti direktif, representatif, dan ekspresif. Komentar yang dianalisis menunjukkan potensi terhadap Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2. Tujuan dari komentar-komentar negatif ini seringkali berusaha merendahkan martabat dan reputasi Marcelino sebagai seorang pemain sepak bola. Meskipun ada yang menggunakan sindiran atau sarkasme, banyak juga yang secara langsung menggunakan bahasa kasar dan menghina untuk menyampaikan ketidakpuasan atau kebencian mereka. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari pemaparan hasil dari penelitian yang saya lakukan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.